Selamat datang semuanya di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait Supervised Image Classification menggunakan metodenya Maximum Likelihood Classification, dan datanya kita menggunakan Citra Sentinel, softwarenya menggunakan ArcMap, ArcGIS. Ini informasi untuk kliknya, kalau saya kelupaan, ini untuk klik kirinya warna merah, klik kanannya warnanya hijau. Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Terima kasih. Kita langsung ke materi. Jadi kalau teman-teman belum punya data Sentinel bisa di download. Saya ada tutorial, nanti saya tuliskan di deskripsi di bawah bagaimana download citra satelit, Landsat ataupun Sentinel. Kita langsung saja ambil data Sentinelnya. Ini di data saya. Nah, ini bukanya ada beberapa file. Kalau habis diekstrak, filenya setelah diekstrak seperti ini, L sekian-sekian ini, nanti masuknya ke langsung ke granul, terus cukup rumit ya sini. Setelah masuk file ini, nanti granul, ini ada image data. Nah, datanya di sini semuanya. Kita bisa menggunakan satu file ini untuk semua band yang sudah ini band-band dari Sentinelnya. Ini sudah digabungkan, tinggal kita panggil ke bagian sini. Bisa pakai data ataupun ini digeser seperti ini. Nah, ini digeser, di drag, terus digeser saja. Ataupun menggunakan add data seperti biasa, nanti dibuka, pilih filenya terus dibuka seperti itu. Nah, ini granul terus di image. Tinggal dipilih, diklik. Oke, ini sudah bentuk RGB. Terus hal yang pertama kita lakukan adalah membuat batasan area. Kalau misalkan teman-teman mau buat semuanya bisa dibuat, tapi saya ingin mensederhanakan di daerah mungkin di sini yang agak banyak pemukimannya, akan kita zoom pakai ini, klik. Nah, ini ada perumahannya, ini daerah Pekalongan kalau nggak salah. Nanti kita akan klasifikasikan 3 mungkin ya, lahan, terus pemukiman, sama ini ada tambak-tambak. Berikutnya kita akan membuat batasan ini. Batasannya kita biasa menggunakan SHP itu. Kita klik batasan area kerjanya misalkan seperti itu. Sama di katalog, terus ini untuk pemfolderannya. Ini pemfolderannya tinggal dibuat saja. Misalkan ini saya sudah buat di online, saya samakan semuanya di Bagus GIS. Klasifikasi tadi saya sudah buat klasifikasi. Di sini saya buat satu file lagi namanya SHP. Ini foldernya, penyimpanannya. Buat SHP-nya klik kanan, new, dan subfile. Terus untuk area saya buat namanya AOI, area daerahnya. Ini untuk poligon, terus ini di 49S. Kita oke. Nah, kita oke. Nah, ini kalau kita mau lihat di mana UTM-nya bisa di sini, klik kanan, properties, dia di ini di source, terus kita bawahkan. Nah, ini 49S. Tepatnya tinggal diikutin saja. Setelah itu baru kita buat area kerjanya, ini ditransparansikan. Tinggal diklik ininya, klik sini nanti keluar ini di tengahnya, ini warnanya transparan, ini luarnya kita kasih warna merah. Kita oke. Ya, kerjanya bisa di start editing menggunakan ini. Atau perlu kalau belum muncul bisa klik kanan, di sini ada editor. Atau di sini klik kanan, edit, start editing. Bisa pakai itu, terus masuk ke create future, membuat future. Ini diklik dulu sekali, baru kita ini untuk contoh mungkin kita cepat aja daerahnya. Setelah selesai klik 2 kali. Ini daerah kerja yang akan kita buat. Nah, jangan lupa di stop sama di save. Setelah itu kita membuat klasifikasi di sini. Nah, kalau belum muncul bias di sini. Klik kanan, terus
image klasifikasi, image classification. Nah, ini klik. Nah, kalau ini belum aktif, diaktifkan dahulu di sini, di customize, di extension. Nah, ini spatial analysnya di checklist. Ini coba kita unchecklist dulu. Kelas, nah ini tidak aktif seperti itu, nggak bisa di ini, harus kita, ini nggak bekerja. Kita aktifkan dulu di sini, customize, extension, sama spatial analysis. Kita close, ini sudah aktif. Setelah itu kita, karena materinya terkait metode ini, maximum likelihood classification metodenya, kita buat area-area trendingnya, area-area sampelnya. Kita zoom dulu untuk daerahnya. Ini tinggal diklik daerah-daerah yang kita klasifikasikan. Misalkan kita buat 3 klasifikasi, kita buat di sini. Ini seperti kayak digit biasa. Setelah selesai, klik 2 kali. Ini pemukiman kita klasifikasikan dulu. Pemukimannya cukup banyak. Semakin banyak, semakin bagus. Ini mungkin sampel aja, kita percepat. Setelah itu kita masuk ke sini, klik sini, terus Ctrl A. Nah, ini di minimize, di match, dijadiin satu. Klik, kita namain misalkan pemukiman. Klik 2 kali, pemukiman. Setelah itu kita buat lagi untuk klasifikasi yang lain. Ini bisa kita close. Ini kita buat lagi untuk tambah misalkan. Setelah itu sama toolsnya, yang ini sudah pemukiman, yang lain tinggal kita drag semua, pencet shift. Nah, ini dijadiin satu menjadi misalkan tambak. Ini permisalan saja. Terkait kelasnya itu bisa dibuat sendiri berapa kelas, misalkan pemukiman ataupun industri ataupun lahan terbuka dan lain sebagainya. Kita value nya bisa dirapikan menjadi 2. Setelah itu kita buat satu lagi untuk lahan biasa, perkebunan. Setelah dirasa cukup, langsung sama kita buat 3 dulu untuk contohnya. Pencet shift. Nah, ini dijadiin satu, kita namain lahan. Terus setelah itu kita save dulu ininya, kita ganti 3. Nah, ini kita save di SHP, bisa buat tempatnya kita save di sini. Klik. Masuk ke klasifikasi ASAP, kita udah buat tadi AOI untuk batas areanya, kita buat baru namanya training sampel, save. Habis itu kita save ininya, signature create file, klik. Ini untuk penempatannya bagus, JIS, klasifikasi bisa masuk ke SAP. Ini untuk namanya bisa kita
ganti misalkan sampel 1, kita save. Setelah selesai baru kita masuk ke sini, classification maximum likelihood, klik. Ini untuk citranya, ini input signature tadi. Kita cari Bagus GIS, tadi foldernya di Bagus GIS, terus klasifikasi di SAP semuanya, sampel 1 di OK. Terus ini output rasternya kita bisa pindahkan, sama bisa di sini SAP hasil misalkan. Setelah itu masuk ke bawahnya, ini untuk environment bisa diisikan, processing ini diklik, dipilih untuk AOI. Ini yang ini, biar yang diproses adalah bagian yang kita kotakin saja, seperti itu. Ini yang bawah juga di raster analis juga bisa diubah ke sini. Setelah itu di OK, ini bisa opsional, bisa diisi atau enggak, kita OK saja, klik running, kita tunggu prosesnya. Setelah itu nanti kita akan muncul seperti ini daerah-daerahnya, seperti itu. Kita klik kanan dulu, kita open attribute. Nah, ini kita bisa kasih nama add value, misalkan nama text. Kita start editing, oke. Ini di close dulu, klik kanan, start editing. Nah, ini kita namain yang 1 tadi apa, 2 apa, 3 apa. Kita lihat dulu. 1 untuk pemukiman, tapin dulu. 2 untuk tambak, 3 untuk bahan. Terus kita stop, save. Terus kita buat untuk value-nya properties. Kita untuk penamaan di simbology kita ganti nama, kita OK. Nah, ini sudah terbagi untuk 3 klasifikasi, pemukiman, lahan, dan tambaknya, seperti itu. Ini untuk dasar aja, sambil sharing, jadi enggak bisa teman-teman koreksi juga. Nah, ini pembagiannya ada tadi pemukiman, misalkan kita coba cek beberapa pemukimannya biru, kita cek warna biru, ya ini biru. Terus merahnya tambak, bagian-bagian tambak. Terus ada lahan juga di sini. Ya seperti itu teman-teman, terima kasih, bye bye.